kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita semua. Kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara-saudara kita, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya, semua akan dibangkitkan. Dan bukan hanya tentang hari kiamat, bahwa segala kondisi itu berpulangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkesudahannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan kembali kepada Allah. Hikmah itu akan kembali kepada Allah. Rahmat itu, kasih sayang itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu akan kembali dan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan itu akan kembali kepada Allah dan harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama kita mengatakan segala keinginan apabila tidak diinginkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dikembalikan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dikembalikan pada takdir Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak dikembalikan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, maka akan terputus, kata para ulama, maka akan gagal, karena semua harus dikembalikan kepada Allah. Dan yang namanya al-muntaha, kata para ulama, mengandung konsekuensi, semuanya harus dikembalikan kepadanya, semua harus kembali kepadanya. Apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, semuanya itu harus dikembalikan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Sebelum di hari kiamat nanti kita pasti jelas akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama kita mengatakan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicita-citakan, tapi ketika kita mencintai itu, pada saat kita menginginkan itu, pada saat kita mengharapkan itu bukan karena Allah, itu tidak dikembalikan kepada Allah. Kita kejar tanpa mempedulikan apakah Allah ridho sama kita, apakah Allah ridho pada keinginan kita itu. Kita kejar cita-cita itu tanpa memperdulikan do's and don'ts yang Allah sudah gariskan. Apa perintah dan apa larangan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kita kejar itu hanya karena itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Kita kejar itu hanya karena itu sesuai dengan ambisi kita. Kita kejar itu karena kita suka. Ya, saya maunya begini. Kita tidak peduli apakah Allah ridho apa tidak, Allah mencintai atau tidak. Maka cinta dan keinginannya akan membuat dia capek sendiri, hanya akan menjadi azab bagi dia, hanya akan membuat dia tersiksa, hanya membuat dia letih, hanya membuat dia hancur, hanya membuat dia rugi di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dia tidak kembalikan kepada Allah. Dan setiap hal, setiap amalan yang kita inginkan tapi bukan karena Allah, maka akan sia-sia, akan terbengkalai, akan berantakan, dan tidak akan berhasil. Dan hanya kepada Allah lah semua akan berpulang, semua dikembalikan, dan semua berkesudahan. Ramadan ini adalah momentum kita muhasabah. Ramadan ini adalah momentum kita merenung sebenarnya apa yang kita kejar selama ini. Apakah pengejaran kita, perjuangan kita, itu kita kembalikan kepada Allah. Yuk jadi bagian dari dakwah Najia TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najia TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.